Oke, sebelum kita melanjutkan maqal-qaulnya ulama, ya saya akan menjelaskan sedikit tentang nahwu ya, sedikit ya, yaitu tentang sifat, isim sifat. Ya, sifat atau naat hakiki. Hakiki ya. Naat hakiki itu apabila isim yang menjadi naat ya, menjadi naat harus sama-sama dalam 4 hal terhadap man'utnya atau terhadap yang disifatinya. Yang pertama harus sama-sama ma'rifat atau nakirohnya. Harus salah satunya sama-sama. Yang kedua harus sama-sama mudzakkar atau mu'annasnya. Dan yang ketiga harus sama-sama mufrad atau tasniyah atau jamaknya. Dan yang keempat harus sama-sama i'rabnya, baik nasab atau jar ya, atau rofa ya, atau rofa. Udah. Nah, saya kasih contoh misalnya di sini ada lafadz, misalnya di sini ya ma wa huwa an-nazilu, misalnya saya di sini saya ganti kasih ada alma, misalnya di depannya ada alma ya, misalnya alma'u an-nazilu. Nah, di sini ya, di sini ada wa huwa alma'u an-nazilu. Alma'u yaitu air, an-nazilu yang menjadi naat. Ini an-nazilu bisa menjadi naat karena sudah sesuai dalam 4 hal. Yang pertama sama-sama ma'rifatnya, berarti di sini ya. Sama-sama ma'rifatnya, ma'rifat ya, sama-sama ma'rifat, di sini juga ma'rifat ya. Sama-sama ma'rifatnya. Terus juga di sini mudzakkar atau mu'annas, di sini ma'ul mudzakkar, di sini juga mudzakkar, sama-sama mudzakarnya ya. Terus juga di sini kita lihat di sini mufrad tasniyah jamak, di sini ma'ul mufrad, ini mufrad, berarti sama-sama mufradnya. Sama-sama mufradnya. I'rabnya harus disamakan, di sini menjadi khobar maka ulu ya. Di sini sama-sama dalam 4 hal. Atau di sini misalnya alnya dibuang ya, misalnya ya, misalnya saja. Maka di sini adalah ma'un nazilun. Nah, di sini nakiroh berarti sama-sama diganti sininya. Sama-sama nakirohnya. Dan sama-sama i'rabnya sama-sama rofaknya. Nah, ini yang disebut naat hakiki. Harus sama-sama dalam 4 hal. Nah, kecuali di dalam ada pengecualian, satu pengecualian yaitu ketika jamaknya yang menjadi mausuf atau yang disifati itu berupa jamak taksir ya, ketika berupa jamak taksir. Seperti lafadz sebelumnya ya, yang sudah kita bahas sebelumnya itu ada tafasiru kasirotun. Tafasiru itu merupakan jamak taksir, kasirotun ya, jadi ada tafasiru kasirotun menjadi sifatnya. Tafasiru jamak taksir ya, jamak taksir itu berupa jamak ya, bukan mufrad. Kemarin saya salah salah ucap ya. Jamak ya. Di sini saya contohkan lagi. Ketika jamak taksir itu yang jadi sifatnya jamak atau sifatnya mausufnya itu tidak harus sama-sama dalam istilahnya sama-sama jamaknya, tidak harus. Kalau jamak taksirnya berupa tidak berakal ya. Contoh ya, saya kasih contoh ini di sini ya, contoh yang ini udah ada ini dalam kalimat ini ketika membahas ma'us salji ya. Ketika ma'us salji itu di tafsirannya di sini ada lafadz ini fil biladi ya. Fil biladi al
baridati. Nah, barida fil bilad. Nah, di sini bilad itu termasuk jamak. Di sini termasuk jamak ya, yaitu jamak taksir. Jamak taksir yang tidak berakal ya. Ketika jamak taksir tidak berakal, di sini kenapa kok bisa menjadi sifatnya barida padahal di sini bukan jamak. Nah, di sini pengecualian. Ketika jamak taksir yang tidak berakal, maka bisa di sini mufrad mu'annas yang menjadi sifatnya. Di sini jamak, di sini mufrad. Bisa ya, tidak sama ya. Yang syarat di sini dhamirnya harus hiya. Ya, di sini juga dhamir hiya. Ya. Kayak gitu. Jadi ini enggak sama, sedikit ya enggak sama ya. Begitu. Tapi sama-sama mu'annasnya, kalau mu'annasnya sama-sama berdhamir hiya ya. Terus i'rabnya juga harus sama-sama i'rabnya i'rab jar. Ma'rifat juga harus sama-sama ada al di sini ya. Sama-sama di sini adalah i'rab sama-sama ma'rifatnya. Nah, itu sebelum kita lanjutkan. Nah, setelah ini mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya tentang maqal qaulnya ulama il akhirih.